Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, di alam Dewa Bawah, Benteng Dewa Kuning, terjadi sebuah peperangan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Dan di sini, orang yang kiri nih, ini adalah MC kita, namanya Ye Ching Yun. Dia berkata, "Para jenderal, dengarkan perintah dan taklukkan Benteng Dewa Kuning. Kalian semua akan menjadi dewa yang disembah oleh miliaran makhluk di alam bawah. Taklukkan benteng dan jadilah dewa. Hancurkan benteng dan jadilah dewa." Dan mereka semua pun maju. Tapi tiba-tiba ada yang menusuk Ye Ching Yun dari belakang, dan itu adalah kawannya sendiri, Lang Xishan. Lang Xishan berkata, "Hehehe, saudaraku, kau benar-benar tidak memiliki pertahanan terhadapku. Ye Ching Yun, kau layak untuk mendapatkannya. Meski terluka parah olehku, ekspresimu tetap gak berubah sama sekali." Tapi, setelah tapi, gak ada teks lagi, teks bubble kepotong. Jadi, tapi, bla 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 bla, gak tau lah, anggap aja begitu. Lanjut, "Kenapa kau melakukan ini? Hei tuh, lihat, dewa perang terluka parah. Kita selamat. Iya, semua makhluk di alam dewa yang lebih rendah telah terselamatkan. Teman-teman tahu, cepat pertahankan dan lindungi tanah air. Habisi bawahan iblis." Ye Ching Yun, kau pikir kau adalah dewa perang nomor 1 di surga dan dunia, tapi sebenarnya kau adalah iblis yang penuh dengan kejahatan. Kau terlalu agresif, tukang jagal. Kau adalah iblis. Aku, Lang Xishan, hanya melaksanakan kehendak surga. Oh, benarkah kehendak surga? Olehmu, setiap makhluk di surga dan semua alam bisa memanggilku dewa iblis. Dalam perang salib jiwaku akan menjadi arang. Tapi kau, Lang Xishan, juga tidak memenuhi syarat untuk menghukumku. Hahaha. Tapi sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Yakinlah, kakakku dan aku akan memiliki nama dewa perang milikmu, Ye Ching Yun, dalam sejarah yang baru. Hwaer, dunia ini masih membutuhkan dewa perang yang dikagumi. Tapi, God of War yang dikagumi hanya lebih bermakna ketika dia mati, bukan? Kau sudah terluka parah. Ching Yun, apa kau masih ingin melanjutkan perang salib ini? Ayo, hajar dia, habisi dia. Pedang tak berperasaan, 9 matahari. Hai, ayo, habisi dewa iblis. Lalu Ching Yun langsung nih menyerang ke arah mereka semua dan melenyapkan semua orang. Ya nggak semua sih, cuma sebagian banyak yang datang ke arahnya. Hei, di mana kultivator periode perang? Ye Ching Yun telah terluka parah olehku. Mereka. Dan di sini Ye Ching Yun masih nggak apa-apa tuh guys. Dan dia maju ke arah si Lang Xishan. Dan si Lang Xishan berubah seperti menjadi manusia serigala. Di sini mereka berdua beradu serangan. Hahaha. Ternyata hanya si Puci Ancong yang sekarat dan berjuang. Dan akhirnya Ye Ching Yun berhasil menyerangnya dan menghunuskan pedangnya ke badan dari Lang Xishan. Dengan teknik lemahmu ingin mencoba menghabisiku? Apa semua sepertimu bisa menghabisi dewa perang seperti diriku? Dan akhirnya Lang Xishan pun kalah. Lalu seseorang datang dan berkata, "Saudara Ye, berita tentang cedera serius yang kau derita telah menyebar. Para prajurit sudah kelelahan dan mudah untuk dikalahkan." Dasar semut sialan.
lenyaplah kalian semua. Dan mereka semua diserang satu persatu. Nah, lalu si yang tadi tuh yang datang guys, yang melapor, dia mengambil sebuah pedang dan ternyata menyerang ke arah Ye Qingyun dari belakang dan dia terkena serangannya. Saudara Ye, bagaimana denganku? Apakah aku juga cuma seekor semut? Luoling kau. Dewa perang harus mokat. Jika aku kembali bereinkarnasi, akan kubalas semuanya. Dan akhirnya Ye Qingyun pun tumbang. Itu untuk chapter 00 ya guys. Jadi, nah sekarang kita mulai chapter 1, yaitu setelah reinkarnasi seharusnya ya. Ini narasi ya guys. Dia, Qingyun, adalah dewa perang. Negara perang didirikan di dunia dewa bawah, memimpin jutaan tentara di negara perang untuk mengalahkan benteng Yellow God. Ketika dia akan memakai dunia dewa berikutnya, ketika dia akan menapakai dunia dewa berikutnya. Kalau tahu, coba komen karena aku nggak tahu arti apa tuh. Untuk nalarannya nggak tahu gue. Dia dihianati oleh saudaranya Lang Shisan dan kekasihnya Luoling hingga jatuh dan tewas di benteng milik Yellow God. Lalu Ye Qingyun ini dimasukkan ke dalam sebuah badan nih. Jadi reinkarnasi. Tunggu, siapa ini? Dia adalah Ye Qingyun dari keluarga Ye di Doomsday Town. Ye Qingyun jenius dari keluarga Ye. Hah? Loh, tapi dia dijebloskan ke penjara dan Meridian rusak. Hah? Enggak. Aku adalah Ye Qingyun. Ye Qingyun, si dewa perang. Hah? Lang Shisan, Luoling, kalian berdua sangat kejam. Hah? Aku dilahirkan kembali. Tanpa diduga, Tuhan membuka matanya. Meskipun aku dilahirkan kembali 100 tahun kemudian. Sebelum aku dilahirkan kembali, aku hampir tidak terkalahkan. Namun kini dilahirkan kembali di tubuh seorang sampah. Tubuhnya rusak, seorang sampah. Meridiannya rusak, gak mampu menyerap aura. Benar-benar sampah. Lalu ini, Ten Magic Heart. Aku gak menyangka kalau jantung sihir bisa terlahir kembali. Ketika masih menjadi dewa perang yang agung, aku selalu mengandalkan Ten Magic Heart ini. Untungnya Ten Magic Heart masih ada. Jadi Meridian yang fraktur bukan masalah besar. Jika tidak, akan memerlukan beberapa usaha. Dan dia mulai berkultivasi. Dan gak lama setelah itu, seseorang datang nih. Saudaraku, kau sudah bangun. Dia ini siapa? Oh, ini ada tulisannya. Ayah Ye Qingyun 10 tahun yang lalu memungut bayi perempuan di hutan tepi Doomsday Town. Untuk namanya tidak ada sementara ya. Baru dikasih tahu. Berarti ini saudara bukan tiri sih, angkat. Saudara angkat. Saudaraku, ini semua obat untukmu hari ini. Ye Qingyun berkata, Roer, ada apa dengan wajahmu? Saudaraku, aku baik-baik aja. Kau gak perlu khawatir tentang diriku. Ye Qingyun membalas, lebam kayak gini dan kau bilang apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Roer berkata, aku pergi ke ruang obat untuk menemukan pil yang bisa menghidupkan kembali. Tetapi pelayan tidak memberikannya dan dia memukul wajahmu. Dalam hati Ye Qingyun, meskipun aku dilahirkan kembali, tetapi dengan jiwa tubuh ini, perasaanku untuk Yero meningkat. Aku baik-baik aja kok. Jangan melawan mereka. Kita gak bisa mengalahkan mereka. Hari ini telah datang. Dan ayah gak ingin sesuatu terjadi padamu. Dia hanya ingin kau ceria. Terus tiba-tiba, Yero, keluar kau. Aku tahu kau mencuri pil kebangkitan dan kau berikan pada saudara sampahmu itu. Nah ini ya, ini namanya Yaoxing Quanxi. Yaoxing Quanxi ini yang kanan nih. Dalam hatinya, bagaimana anak ini bisa hidup lagi? Apakah Yero benar-benar memberinya pil kebangkitan? Quanxi berkata, buktinya jelas. Yero, kau mencuri pil kebangkitan dan kau, Ye Qingyun, meminum pil tersebut. Kedua saudara dan saudari ini bersalah atas kejahatan. Ayo, bawa mereka pergi. Aku gak mencuri. Plainly, kau bersalah padaku. Bukankah saudaramu masih hidup? Keluar dari kamar. Beraninya kau bilang kau tidak mencuri. Saudaraku. Roer, aku tahu kau tidak mencurinya. Jangan menyangkalnya. Cepat, tangkap mereka. Dasar guguk yang gak tahu malu. Ayo, habisi dia. Habisi mereka. Kalianlah yang akan mokat. Mendengar itu, mereka kaget. Kau sampah. Beraninya membantah. Dan saat yang ini nih, orang yang ini mengeluarkan cambuk, si Ye Qingyun memunculkan sebuah perisai. Dan cambuknya malah mental balik tuh dan kena dia sendiri. Ye Qingyun, apa kau ingin mokat? Masih bengong juga. Cepat, habisi gadis kecil itu terlebih dahulu. Baik. Dan di sini tanpa ragu-ragu, Qingyun pun langsung maju. Loh, hilang kemana dia? Dan ternyata muncul di belakangnya dan langsung dihajar tuh. Dalam hati Qingyun, aku gak menyangka untuk menggunakan tubuh yang sudah tidak terpakai ini. Dasar bijingin kecil yang mencuri pil kebangkitan dan melukai orangku lagi. Akan kupukul kau sampai mokat. Si Quanxi ini menyerang dari belakang nih. Tapi dengan mudah lehernya langsung ditangkap sama Qingyun dan langsung dihajar ke tanah. Tinju pisau. Hei, aku orang Ye Tian. Kau tidak akan berani menyakitiku.
saudaraku! Dan si Quan Chi pun langsung dihajar. Dalam hati Qingyun, 10 iblis hanya di tingkat Xuanqie, tapi mereka seperti dewa di Doomsday tahun ini. Qingyun berkata, dia pantas mokat. Aku bersumpah, tidak ada yang akan berani menggertakmu lagi. Terlalu mengerikan. Dan ternyata harusnya mokat ya Quan Chi ya. Terus tiba-tiba seseorang datang. Apa yang terjadi? Tuan muda, apakah Anda sudah bangun? Bagus. Loh, Tuan muda, ini... Qingyun berkata, aku menghabisinya. Pembantu rumah Li mengabaikan aturan keluarga dan mencoba menghabisiku. Berani membuli yang lemah. Tuan muda menghabisi. Tuan muda, apakah meridian Anda sudah pulih? Roer berkata, Paman Pang, Anda tidak melihatnya. Saudaraku mengambil pisaunya dan langsung menghabisinya. Hah? Apakah Tuan muda, apakah bakatmu benar-benar kembali? Qingyun menjawab, iya, kau benar. Bagus. Jangan khawatir, aku akan mengurus kemokatan Li Kai dengan semestinya. Kemarilah, Li Kai telah melakukan kejahatan dan Tuan muda telah menanganinya sendiri. Cepat, bawa mayatnya keluar. Baik Tuan. Dan kau. Keempat orang ini bertindak laksana harimau dan kelakuannya sangat kejam. Seret keluar dan denda masing-masing dengan 100 batang dan usir dari keluarga Ye. Tuan muda Ye, kami salah. Tolong biarkan kami pergi. Kita semua berada di bawah tekanan pelayan Li. Dan dia pun juga dihajar tuh. Siapa tuannya dan siapa budaknya? Kau nggak tahu? Apa gunanya keluarga Ye ku membesarkanmu? Seret dan tambahkan 100 batang. Dan akhirnya dibawa tuh. Nih, BTW belum diperkenalin ya. Yang ini nih, yang jenggot kumisnya panjang belum dikenalin. Cuma dia berkata, bagus. Tuan muda, ayahmu pasti senang mengetahui keadaanmu sekarang. Pang Shu sangat senang untuk Anda. Oke, Pang Shu ya namanya ya. Pang Shu sangat senang untuk Anda. Qingyun berkata, tolong Paman Pang untuk mengurus sisanya. Pang Shu merespon, bagaimanapun juga ini pekerjaanku. Jangan bersikap sopan. Kakak Ye, aku akan kembali lebih dulu. Dan mereka pun pergi. Dalam hati Qingyun, aku nggak tahu seperti apa jiwa bela diriku di kehidupan ini. Namun, untuk membangkitkan jiwa seni bela diri, ia harus terlebih dahulu dipromosikan ke 9 tingkat tahap temperamen tubuh. Dalam kehidupan sebelumnya, aku mendapatkan 10 Magic Heart dari lembah 10 iblis. Wuhun adalah binatang mitos kuno Qinglong. Setelah dilahirkan kembali, 10 Magic Heart terasa lebih gelap daripada di kehidupanku sebelumnya. Di jantung 10 iblis ada semua jenis senjata monster-monster. Terus jalan terblokir dan gak bisa lanjut. Lalu tiba-tiba ada sebuah petir yang menyambar nih. Asal usul bintang, asal usul kekuatan, asal usul gas, asal usul potensi. Jika asal bangkit, dewa perang. Sekarang kita pun lompat ke 3 hari kemudian. Hati 10 iblis yang sekarang berbeda dari kehidupanku yang sebelumnya. Dia jadi lebih bertenaga untuk mencegah aku mengeksplorasi terlalu dalam agar aku tidak sekarat. Tunggu, ini kan apakah tubuh Tempering Realm Ninefold? Tiba-tiba seseorang datang. Saudara, oh tidak, kebangkitan roh bela diri Ye Family telah tiba lebih awal hari ini. Roer, kakak, hari kebangkitan roh bela diri keluarga Ye datang lebih awal dari biasanya. Jika keluarga Ye ingin mengusir saudara laki-laki, maka Roer tidak akan pernah tinggal di rumah keluarga Ye. Roer, tidak apa-apa. Dalam hati Qingyun, hari kebangkitan jiwa bela diri keluarga Ye biasanya pada bulan April, sekarang lebih cepat daripada jadwal. Pasti ada yang aneh. Roer, mari kita pergi ke pertunjukan seni bela diri. Hah, kakak? Dalam hati Qingyun, jika berjalan lancar, aku akan melakukannya dengan Ye Tian. Dengan kepribadian Ye Tian, jika dia tahu guguknya dihabisi olehku, dia pasti akan membalas dendam. Tapi aku, Ye Qingyun, sejak kapan pernah takut sama orang lain? Lalu tiba-tiba, entah dari mana, muncul ada seperti serigala ke arah mereka. Tapi Qingyun langsung menghajar serigalanya dalam sekali serang. Dan serigalanya pun langsung tumbang. Terus Qingyun lihat apa? Terus serigalanya ngelihat ke Qingyun. Dia makin ngamuk tuh. Hah? Serigala beracun. Lalu serigalanya langsung melancarkan serangannya dari mulutnya. Dan Qingyun mencoba menahannya nih. Saudaraku, hati-hati. Qingyun pun maju dan berhasil menghindari si serigala. Qingyun lompat di atasnya. Lalu langsung dihajar kepalanya tuh. Saudaraku, dan dihajar dan dia pun langsung tumbang. Dan serigalanya pun langsung kalah. Hah, bijingin kecil, kau telah menghabisi serigala beracun. Aku ingin melihat bagaimana kau masih memiliki pijakan di keluarga Ye. Hah? Coba katakan sekali lagi. Hah, Roer, ayo pergi ke arena bela diri. Baik kakak. Dan sekarang kita ke Ye Chia di bidang kerja. Nah, di situ ada orang-orang berkumpul dan satu orang yang lagi kayak meditasi gitu di depan monumennya. Nah, ini adalah monumen jiwa Wu, dapat berkomunikasi dengan roh surga dan bumi, bukan jiwa yang tersembunyi dalam tubuh seni bela diri. Orang ini adalah penatua Ye Chia, Chang He. Namanya harusnya Chang He berarti ya. Diam semua, kebangkitan roh bela diri resmi dibuka. Yang pertama, Ye Tong, keluarkan dan pukulkan energi rohmu ke monumen Wuhun.
Dan dipukul tuh monumennya tuh. Kayak udah ada serigala-serigala kayak yang tadi tuh. Serigala badai merah. Kau turun dulu. Oh ya, ini Wuhun memiliki 12 tingkatan. Putih, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, merah ungu, emas ungu lagi. Kok emas ungu lagi? Emas merah dan platinum. Nih gue kasih screenshotnya nih. Berarti ini urutan dari paling lemah ke putih ke paling kuat platinum kurang lebihnya ya. Nih berarti yang kiri ayahnya ya. Ayahnya berkata, "Yetong, anakku, jangan sedih. Maaf ayah, aku gak berbakti." Ayahnya melanjutkan, "Mampu membangunkan Ci. Ranking jiwa seni bela dirimu sudah sangat bagus. Pikirkan tentang putra bibimu, Ye Qingyun. Bahkan jiwa bela dirinya belum terbangun. Kau gak perlu malu." Yetong bertanya, "Ayah, bagaimana kau bisa membandingkanku dengan sampah semacam itu?" Ayahnya merespon, "Ayah gak peduli. Ayo, ayah akan memasak sesuatu yang enak untukmu." "Baiklah ayah, aku mau porsi besar." Terus orang yang bawah nih, yang lagi nonton nih, orang yang kanan berkata, "Itu adalah roh seni bela diri kedua dari belakang." Dan Yetong takut bahwa tidak akan ada kesempatan untuk maju. Yang kiri menambahkan, "Keluarga Ye memiliki anak sah yang bahkan tidak bisa membangunkan jiwa bela dirinya. Itu sia-sia." Itu benar. Tapi sebelumnya, aku mendengar pecundang itu. Hei, tunggu, lihat itu. Itu jenius dari keluarga Ye baru aja tiba. Selanjutnya, Ye Xiaotian. Dia Ye Xiaotian, adik dari Ye Tian, jenius dari keluarga Ye. Akhirnya, disinilah aku. Oke, berarti ini ya, adik laki-laki Ye Tian, namanya Ye Xiaotian, yang kecil nih. Agak kecil ya? Iya, agak kecil. Yang pakai baju kuning, guys. Orang-orang berkata, Ye Xiaotian dilahirkan dengan kekuatan luar biasa dan menjinakkan serigala beracun sendirian di hutan kiamat setahun yang lalu. Aku mendengar bahwa dia dipromosikan ke level 9 body tempering realm kemarin. Kau membuat pengecualian bagi anggota senior keluarga Ye untuk melanjutkan hari kebangkitan hingga hari ini. Dia adalah protagonis dari kebangkitan jiwa bela diri hari ini. Itu bukankah itu sepupu Ye Qingyun? Kenapa kau di sini? Nih Ye Xiaotian yang ngomong ya. Oh, benar juga. Kau berumur 15 tahun ini. Aku nggak bisa membangunkan jiwa bela diri kali ini. Tapi aku juga nggak akan pernah melihatmu lagi. Orang yang kiri berkata, "Hah? Pria ini benar-benar memiliki wajah. Apakah dia ingin datang dan mencoba peruntungannya?" Yang kanan menambahkan, "Aku pikir dia harus banyak berdoa setelah semua yang terjadi. Jangan khawatir sepupu." Dalam hati Qingyun, bocah ingusan, aku masih berpikir itu bisa menggangguku. Seseorang berkata, Yo, lihatlah sampah itu. Dia masih berlagak di depan sepupu Xiaotian. Dia mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hahaha, aku pikir sampah ini masih hidup dalam mimpi dan belum terbangun dari tidurnya. Masih berbicara dengan sepupu Xiaotian sebagai saudaranya. Pria nggak tahu terima kasih. Kau cuma buang-buang waktu di sini. Kau tahu kan, semuanya itu sia-sia. Aku akan menunjukkan kepadamu hari ini siapa jenius yang sebenarnya. Kita lihat tuh dia nyoba serang di monumennya. Terus muncul tuh, kali ini serigala lebih kuat ya kelihatannya ya. Melihat itu orang-orang kaget. Jiwa bela diri Huang Pin. Astaga, ternyata itu martial spirit Huang Pin. Bahkan Ye Qingyun tidak memiliki kualifikasi ini 3 tahun yang lalu. Tentu saja Ye Qingyun hanya bisa membangkitkan jiwa seni bela diri sampah. Bis harimau naga. Bagus, itu bagus. Benar aja, aku benar. Itu memang adalah bis harimau naga. Roh Ye Xiaotian adalah bis harimau naga. Ini adalah monster dengan darah naga hijau sutra. Hehehe. Sepupu pecundang, kau mau mencobanya? Ini masih ya guys di Yecha pameran seni bela diri. Si Xiaotian berkata, "Sepupu sampah, kau mau mencobanya?" Tiba-tiba, Lapor, Master, serigala beracunmu terbunuh. Xiaotian membalas, "Apa katamu? Siapa yang menghabisi serigala beracunku?" "Ya, itu Ye Qingyun." "Ye Qingyun? Sampai ini, bagaimana bisa dia menghabisi serigalaku dari Doomsday Forest? Bawa kembali serigala beracunku." Qingyun membalas, "Aku menghabisinya. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau sampah. Bagaimana bisa kau menghabisi serigala beracunku?" "Itu dia, anak ini yang menghabisi serigala beracunmu." Siapa kau panggil, "Iya, anak J4L4NG. Ada apa? Ibumu itu berasal dari rumah bordil." Dan orang itu langsung dihajar sama Qingyun. Sampah Ye Qingyun, kau menghabisi serigala beracunku dan kau mengalahkan pelayanku di depanku. Aku ingin kau mokat. Hewan itu menyakiti orang di mana-mana. Hari ini dia hampir menyakiti adikku. Bagaimana bisa aku membiarkannya mokat? Kau tidak mengajari budakmu. Sebagai anak pertama keluarga Ye, aku akan mengajari budak itu untukmu. Kenapa? Tidakkah kau harus berterima kasih kepada saudara Qingyun ini? Itu hewan peliharaanku. Ye Qingyun, kau menghabisi serigala beracunku untuk si Yero itu. Mokatlah kau. Kau pikir kau hebat dengan kekuatan Wuhun itu? Baiklah kalau begitu. Aku akan menghabisi seni bela dirimu untuk orang tuamu. Akan kuajari sopan santun padamu. Mokat kau. Dan si Xiaotian langsung menyerang ke arah Qingyun. Dan si ini nih, dia nyantai aja gitu kan. Dan di sini Qingyun berhasil menghindarinya. Sampah,
Apa kau hanya bisa melarikan diri? Melihat itu orang-orang kagum. Hei, seperti yang diharapkan dari Ye Xiaotian, aura binatang harimau naga sebenarnya dapat menyebabkan tekanan yang kuat. Tapi Ye Qingyun siapa itu? Apa dia hanya tahu caranya menghindar? Ye Qingyun memang menyanyiakan keluarga Ye. Dan apa yang bisa dia lakukan sebagai anak pertama? Si Xiaotian terus menyerang ke arah Qingyun dan sampai keluar kecap tuh dari mulutnya tuh. Hei, Xiaotian, apa yang kau lakukan? Ini akan merusak jiwa bela dirimu. Cepat hentikan. Xiaotian membalas, jangan khawatir tentang itu. Aku harus menghabisi sampah itu hari ini. Mokatlah untukku. Dan ini kan diserang nih ke arah Qingyun pakai karni warna merah tuh. Bagaimana mungkin aku mokat? Apakah kau tetap ingin menghabisiku? Bahkan jika kau harus merusak jiwa bela dirimu. Dan di sini Qingyun mencoba untuk menahannya. Pada usiamu yang masih muda, itu tindakan yang sangat kejam. Dan Qingyun berhasil menahannya dan malah menyerang balik. Hah? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa dia menangkap jiwa binatang tanpa entitas? Ye Qingyun, hentikan! Dan kali ini ditepok gitu tangannya kayak mau nangkep mungkin ya. Dan berhasil nih menyerang ke arah Xiaotian. Dalam hati Qingyun, dalam kehidupan sebelumnya, ketika aku masih muda, aku mengambil jurusan 3 seni bela diri: Shadow Breeze Step, Blade Fist, dan King's Dragon Claw. King's Dragon Claw dapat diubah dengan kedua tangan untuk menangkap aura langit dan bumi. Itu bisa merobek langit di bawah satu cakar dan itu sangat kuat. Xiaotian, Ye Qingyun, kau menghancurkan langit keluarga Ye. Branks, kau menghancurkan jenius ya. Dia bahkan gak bisa mengalahkanku. Nah nih Xiaotian akhirnya nangis tuh karena kalah kan. Jiwa bela diriku hilang. Ye Qingyun, kau sampah. Kenapa kau menghancurkanku? Aku tuh masih anak-anak yang lucu, imut, dan mengemaskan. Dalam hati Chang He, ketika jiwa bela diri Ye Xiaotian terbangun, dia memasuki tahap pertama alam spiritual. Tapi itu harusnya jauh di atas Ye Qingyun. Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Aku mendengar dari jauh bahwa anakku Xiaotian telah membangunkan Huang Pin Wuhun. Mungkin itunya guys, apa tadi tingkatannya tadi ya. Dibandingkan dengan Xiaotian kami, semua orang yang hadir di sini adalah sampah. Nah, orang ini berarti ayah dari Xiaotian. Nih, ayah Ye Tian dan Xiaotian namanya Ye Wu Tian. Xiaotian, apa jiwa bela dirimu? Tunjukkan pada ayahmu ini. Tapi pas dilihat, Xiaotian di lantai kan kalah, terluka gitu tuh. Kelilingnya ada kecap tuh. Hah? Cari mokat? Siapa yang berani melakukan ini? Itu, dia pelakunya. Mereka semua menuju ke arah Qingyun. Dasar limbah, apa kau yang menghancurkan dan menghapus jiwa bela diri anakku? Anakmu sangat hina dan sombong, sehingga dia jatuh dan menjadi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh dirinya sendiri. Gak ada yang bisa disalahkan. Kau cari mokat, bocah tengik. Dan dia langsung maju ke arah Qingyun, menyerang nih menggunakan skill seperti es. Tapi tiba-tiba ada yang menahan serangan. Oh bukan guys, dia menyerang. Lalu tiba-tiba ada yang memunculkan es untuk menahan serangannya. Dan itu adalah Paman Pang. Paman Pang? Pang Huai, apakah kau yang membantu bijingan ini melawanku? Tua muda tidak mengatakan apa-apa. Anda begitu sombong dan mendominasi. Semuanya kesalahan anakmu sendiri. Dan akhirnya mereka berdua beradu serangan tuh. Tapi tiba-tiba ada yang melerai mereka nih. Oke, stop. Apa kau malu keluargamu mengalahkanmu sendiri? Ayah. Nah, ternyata guys, orang ini adalah patriark dari keluarga Ye. Sang patriark berkata, Qingyun, meridianmu telah pulih. Iya kakek. Dalam hati Qingyun, dia Ye Wuhai. Oke, namanya Ye Wuhai, patriark dari keluarga Ye. Saat meridianku rusak, setiap hari dia menghiburku. Haha, bagus. Gak peduli apa yang akan kau hadapi di masa depan. Jangan biarkan dirimu jatuh lagi. Ayah, sampah ini merusak jiwa bela diri anakku. Menghabisi jenius keluarga Ye adalah dosa serius. Aku sarankan untuk menghapus jiwa bela dirinya dan mengeluarkannya dari keluarga Ye. Qingyun membalas, hah? Sampah? Tapi anakmu itu tidak sebaik diriku. Jika aku sampah, jenis-jenius apa dia? Seorang jenius gak bisa mengalahkan sampah. Ini konyol. Dia membuatku marah. Dan aku menghancurkan rohnya karena mempertahankan diri. Ada apa dengan itu? Kau akan menyalahkanku karena bilang dia jenius. Jika jiwa bela diriku bisa melawan langit, bisakah kita membiarkan masa lalu berlalu? Hahaha. Apa kau bermimpi? Kau yang sampah. Bisakah kau memiliki jiwa seni bela diri? Jadi apa? Ye Wutian berkata, ada aturan dalam keluarga Ye. Dan kau harus diusir dari keluarga Ye. Benar kan ayah? Tua muda, kakak, hah, mungkinkah? Lalu si Qingyun langsung nih menyerang ke arah monumennya. Dalam hati Qingyun, di kehidupan sebelumnya, ketika berusia 6 tahun, aku membangun naga biru roh bela diri emas ungu. Bagaimana bisa aku menjadi lebih kuat dalam kehidupan ini? Terus dihajar, tapi nggak ada apa-apa tuh guys, diem doang tuh, nggak ada efek apa-apa.
Selama kau bisa membangunkan jiwa bela dirimu, kau bisa melewati anakku Xiao Tian. Aku bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Sayang sekali, kau adalah sampah Ye Qingyun. Itu tidak mengecewakanku. Ini benar-benar memberi kita wajah orang tua Ye. Seseorang, tangkap dia, Qingyun. Tapi lalu tiba-tiba bergerak nih monumennya, terus ada kuning-kuning gitu. Hah, itu dan muncul sebuah pagoda besar. Hah, Qingpin. Nih, gue inget lagi ya. Wuhun memiliki 12 tingkatan. Putih, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, merah, ungu, emas merah, emas platinum. Oh, ini baru bener mungkin guys. Ini yang versi bener guys. Nah, ini versi bener mungkin guys nih. Nah, itu. Pagoda emas, hanya Qingpin. Dalam hati Qingyun ada yang salah. Tapi ini nyata. Menara pemurnian 9 lantai. Inilah asal-usul Wuhun. Ada bayangan menara besar di jantung 10 iblis. Apakah itu terkait dengan itu? Tetapi kenapa nilainya sangat rendah? Paman Pang berkata, "Guru, jika guru tahu, dia akan sangat senang." "Hei, bijingin kecil, akan kuhabisi kau!" Qingyun berkata, "Tetua kedua, kau bilang sebelumnya bahwa selama rohku melawan langit, masalah ini akan dilupakan." Chang He merespon, benar juga. Ye Wutian, berhenti. Ye Wutian membalas, "Tetua kedua, bijingin kecil ini merusak seni bela diri anakku." Chang He membalas, "Perilaku anak Anda sangat hina. Dengan cara ini, dia akan disalahkan pada akhirnya. Pelajaran Qingyun benar." "Hah? Tetua kedua, Anda nggak bisa memihak?" "Hah?" Terus tangannya langsung ditekan tuh. Chang He membalas, "Apakah Anda nggak melihat saya sebagai orang yang lebih kuat? Apa arti semangat seni bela diri bagi kita? Keluarga Ye, apa artinya? Lupakan masalah ini. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi." Si patriark berkata, "Semua yang terjadi hari ini, lebih baik kau lupakan aja. Kau harus membawa Ye Xiaotian ke ruang pengobatan." Tapi ayah." Terus akhirnya mereka pun pergi. Ruo'er berkata, "Kakak, kau luar biasa." Setelah memukul Ye Xiaotian, bunga yang jatuh dan air yang mengalir membangkitkan semangat bela diri hijau. Seperti yang diharapkan dari saudaraku. "Kakak, ini adalah aula leluhur keluarga Ye kita. Ye Chong, leluhur dari keluarga Ye, pendiri keluarga Ye. Aku mendengar bahwa keluarga Ye termasuk dalam keluarga besar 300 tahun yang lalu. Hei tuh, lihat, itu Ye Qingyun. Saya mendengar bahwa dia telah membangkitkan jiwa seni bela dirinya. Dia menghancurkan jiwa bela diri Ye Xiaotian. Jika saudaranya Ye Tian mengetahuinya, akan ada pertunjukan yang bagus." Temannya menambahkan, "Syih, limbah ini. Tua muda, tunggu Ye Tian kembali dan dia akan menderita." Qingyun berkata, "Jika sebuah keluarga ingin kuat secara permanen, dia harus memiliki darah segar." Dalam hati Qingyun, sungguh rasa yang familiar. Ini adalah darah kehidupanku sebelumnya. Keterampilan bela diri suci yang kulatih di kehidupanku sebelumnya itu armor darah iblis. Berdasarkan hati 10 iblis, itu dibagi menjadi 6 bagian. Padatkan 500 tetes untuk membentuk armor darah roh air. Padatkan 100 tetes esensi dan kecap, dan jadilah pelindung kecap iblis roh bumi. Memadatkan 500 tetes menjadi armor kecap roh air. Padatkan esensi dan kecap ke dalam pelindung kecap. Aneh ya kecap, tapi ya gimana ya guys, menghindari kuning itu kan. Lanjut. Tingkat kelima perlu menambahkan 1000 tetes lagi untuk menjadi pelindung kecap iblis kutub. Dan jadi tuh armor itu pelan-pelan tuh. Dalam hidupku sebelumnya, aku telah mencapai 6 tingkat pertumbuhan, 3 tetes kering esensi kecap, dan aku telah menjadi baju besi kecap iblis. BTW kecap tuh D4R4H ya guys. Bisa menahan serangan naga dan bisa menghalangi 9 badai langit. Dalam kehidupan yang lalu, dasar darah dari 3 bata tersebar ke semua jalur kehidupan di daratan. Aku tidak mengharapkannya. Lantas aku segera mengaku, "Tua muda, tidak ada yang bisa masuk ke sini tanpa perintah kepala keluarga." Dalam hati Qingyun, orang Paman Pang itu tidak terlalu sulit. Qingyun bertanya, "Kenapa singa batu yang biasa di sini hilang?" "Tua muda, begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, singa batu ini tiba-tiba hidup kembali dan sangat kuat. Singa tersebut sangat kejam dan menghabisi banyak murid di keluarga Ye. Untungnya, patriark berhasil menghentikannya. Jika tidak, saya takut akan lebih banyak orang yang akan mokat oleh taringnya." Dalam hati Qingyun, jika aku tidak salah menebak, singa batu ini pasti inti dari kehidupanku sebelumnya. Makanya dia kembali hidup. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.